Hadirin yang saya hormati, sekarang kalau begitu bagaimana caranya harta itu mendatangkan berkah bagi kita? Ya. Karena hidup manusia tidak mungkin ada kalau tidak punya harta atau benda yang dapat kita manfaatkan. Saya kutipkan aja beberapa hal hadirin, tapi tidak bukan lagi dalil-dalilnya karena waktu kita yang sangat pendek. Pertama, harta itu baru berkah untuk kita kalau cara kita memperoleh zat yang kita manfaatkan itu halal. Halalan thayyibah. Itu syarat pertama itu. Kalaupun itu banyak jumlahnya dan jumlahnya menumpuk kita peroleh, tapi kalau tidak berasal dari cara perolehan yang halal, itu dari mencuri, korupsi, menipu, menzalimi orang lain, meskipun harta itu banyak, pasti dia tidak akan mendatangkan barokah untuk kita. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, yang tidak thayyib, maka harta itu nanti malah justru membawa beban bagi kita. Harta bukannya menyenangkan, tapi menjadi beban bagi kita semua. Bukanlah berarti semakin banyak harta diperoleh orang makin senang, belum tentu. Bisa juga harta malah menimbulkan bencana, menimbulkan penyakit, menimbulkan ketidaktenangan dalam diri ketika kita mencoba untuk memanfaatkannya. Yang kedua, harta itu baru bermanfaat kalau dia mendatangkan berkah kalau kita manfaatkan secara hemat dan sesuai dengan tujuannya. Agama Islam sangat melarang terjadinya pemborosan, tabzir. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kau memboros-boroskan nikmat yang diberikan Allah kepada kamu. Sampai yang sederhana saja, meskipun kita berlimpah air yang kita gunakan, Nabi memberikan contoh, menggunakan air untuk wudhu itu harus hemat. Jangan digunakan secara semena-mena, sehingga akhirnya kita merasa air itu tidak bermanfaat yang besar karena kita tidak memanfaatkannya secara hemat. Ketika kita hendak bersedekah misalnya, carilah pos-pos bersedekah yang kira-kira itu tidak boros dan bisa mendatangkan manfaat. Yang ketiga, harta itu bisa mendatangkan berkah kalau kita menerimanya, memperolehnya disertai dengan rasa syukur kepada Allah. Itu penting sekali. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, saya akan tambahkan lagi nikmat itu kepada kamu. Kamu sedekahkan sebagai tanda syukur, saya akan tambah, kata Allah. Ma anfaqtum min syai'in fawali yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan atas dasar ridha, harapkan ridha Allah, jauh dari riya, dari sum'ah, Allah akan ganti apa yang telah kamu belanjakan untuk sesuatu yang kamu yakin. Di situ adalah bagian caranya kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang masalah syukur. Tapi mari kita lihat, syukurnya itu tidak semata-mata berarti syukur dalam pengertian kita bahasa Indonesia. Syukur menurut kita Indonesia adalah kita ajak makan-makan, kita pergi ke mana wisata, pesta. Dah itu. Syukur itu adalah syukur dengan hati, syukur dengan ucapan, dan syukur dengan perbuatan. Nabi Daud kaya, raja, berkuasa, disuruh ya ala Daud i'malu syukran. Hai keluarga Daud, beramallah kamu sebagai tanda syukur pada Allah. Jadi kita beramal itu haruslah dalam rangka syukur kepada Allah. Kerajinan kita beribadah misalnya adalah bagian tanda bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, dan ini yang paling penting, harta itu baru mendatangkan berkah bagi kita kalau kita sisihkan, kita keluarkan dengan penuh kesadaran apa yang menjadi hak orang lain di dalamnya. Ini yang kita sebut namanya zakat. Zakat baru mendatangkan berkah, bertambah dia kalau kalian keluarkan zakatnya. Ini bulan suci Ramadan, saatnya kita mengeluarkan zakat. Banyak di antara kita yang menjadikan hitungan haul 1 tahun berdasarkan Komariah jatuhnya pada bulan suci Ramadan. Ini memang akan banyak sekali hadirin dalam pengalaman kita, orang-orang yang rajin berzakat, bahkan dilebihi lagi dari zakat, itu akan terasa nikmatnya zakat itu diberikan pada orang.
Bukan semata-mata zakat, tapi ada bentuk-bentuk pengeluaran lain, expenses lain yang namanya bukan zakat, tapi dalam bahasa dipakai fikih tabarruk. Kita berbuat baik pada orang. Bisa sedekah, bisa infak, bisa qardul hasan, dana bergulir, bisa wakaf, bisa hibah, bisa kurban, bisa walimatul arus, apa saja yang kita gunakan sebagai rasa syukur pada Allah, itu akan mendatangkan berkah bagi kita. Jadi artinya apa hadirin? Kita itu merasakan kebahagiaan memberi pada orang. Kalau terasa dalam diri kita kebahagiaan memberi pada orang, pada saat itulah harta mendatangkan berkah untuk kita.